Saudara sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, tentunya berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja sekedar seremonial atau sekedar peringatan saja, tapi harus ada bekas di dalam diri kita. Artinya, intinya kita harus bisa meneladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala ada rekan sekalian ketika pengajian, ketika dzikir, ketika ada majelis taklim kumpul begini, pada sibuk sendiri, ngobrol sendiri, sikut kanan sikut kiri, malaikat mencatat nanti kelak di yaumil qiyamah. Awas kamu, awas kalian, kata malaikat. Nanti di padang mahsyar matahari akan membakar kalian. Mau dibakar? Mau dibakar? Maka setiap acara, setiap taklim harus dilaksanakan dengan tertib. Ikutin acara. Ketika baca Al-Quran, baca dengan tertib, teratur. Jangan ada yang bercanda, karena kalian diawasi oleh para malaikat. Ya, maka nanti kelak di yaumil kiamat kalian akan dipertanggungjawab. Nah, siapa yang akan menolong nanti di yaumil kiamat? Yakni dengan sholawat. Ketika kita sering membaca sholawat, maka akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau begitu saya mau baca sholawat aja, Haji mah gak usah. Gak begitu, beda lagi urusannya. Ya, dan nanti Rasulullah akan milih orang, akan diberikan pertolongan ataupun syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pentingnya kita membaca sholawat, karena dengan sholawat juga akan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringnya kita bersholawat, maka akan menimbulkan suatu energi positif bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita cinta, kekuatan cinta kepada Rasulullah akan muncul energi positif untuk senantiasa rela berkorban. Untuk apa? Untuk bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sering baca daripada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad dilahirkan, bagaimana Rasulullah ketika bayi, bagaimana Rasulullah ketika anak-anak, bagaimana Rasulullah ketika remaja, bagaimana Rasulullah ketika dewasa, bagaimana Rasulullah ketika orang tua, bagaimana Rasulullah ketika wafatnya. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, kita pahami, itu akan menimbulkan rasa cinta juga, mahabbah juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan timbul keinginan untuk senantiasa meneladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka perlu pelajaran sejarah, kita pelajari sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami artinya, ya, memahami terjemahnya, memahami tafsirnya. Paling adik-adikku sekalian, tahap pertama adalah bagaimana cara membaca yang benar, ya, yang hari ini setiap hari diajarkan oleh Ustadz Wiki dan Ustadzah Nurul di sini. Belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan rajin. Itulah salah satu bukti atau cara bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membaca Al-Quran, senantiasa Al-Quran, kita akan memahami bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman bagi
orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah Zalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Karena orang yang bertakwa inilah yang senantiasa pun juga dikatakan sebagai orang yang melaksanakan Al-Quran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajarlah Al-Quran, ada di sekalian yang rajin, yang semangat, sehingga dengan mempelajari Al-Quran pun juga kita akan timbul rasa cinta mahabbah bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maka adik-adikku sekalian, inilah yang bisa menjadikan timbulnya rasa cinta mahabbah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga peringatan Maulid bukan hanya sekedar peringatan dari tahun ke tahun, tapi intinya harus menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah cinta kita akan mengikuti, meneladani, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan melaksanakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bukan sekedar kita mengaku umat Rasulullah. Kalau ngaku boleh-boleh saja, tapi masalahnya kita diakui enggak sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa diakui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Maka ada adik sekalian, laksanakan yang tadi, sering banyak baca sholawat, belajar buku sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan melaksanakan sunnah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir di sini, bukan saja mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ya sedikit yang bisa kami sampaikan. Kalau banyak-banyak nanti muntah ya, muntah ya. Ya sedikit saja, mudah-mudahan ada ibu sekalian paham ya apa inti daripada peringatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.